Yang jadi sasaran program DP 0 rupiah Anies Baswedan ini adalah warga tidak mampu. Jadi bagaimana mereka bisa lolos persyaratan yang diminta oleh KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Rumah DP 0 Anies Baswedan yang diragukan bahkan disebut gagal, kini terjegal kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di daerah Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Melalui juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri membenarkan jika sebelumnya KPK telah menemukan adanya 2 alat bukti yang cukup. Dan saat ini pun KPK masih terus menyidik sejumlah hal terkait dugaan kasus ini. Meski KPK tidak menyebut objek kasus, akan tetapi dapat diketahui lokasi tersebut merupakan salah satu titik proyek rumah susun tanpa down payment atau DP oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya atau PSG, Badan Usaha Plat Merah milik Pemprov DKI. KPK saat ini telah menetapkan Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya, Yory J. Pinontoan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek rumah DP 0% di Pondok Rangon, Jakarta Timur tersebut. KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 100 miliar rupiah. Saat ini, KPK menetapkan 3 tersangka. Selain Yory J. Pinontoan, tersangka lain adalah Anja Runtowene dan Tommy Andrian dari PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah. Dalam kasus yang disidik KPK ini, PT Pembangunan Sarana Jaya membeli lahan di Pondok Rangon dan Muncul seluas 4,2 hektar pada akhir 2019 dengan harga diduga dilambungkan. Pembelian lahan yang tengah diusut KPK tersebut berkaitan dengan program rumah DP 0 rupiah yang menjadi program andalan serta janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, kemudian ditemukan adanya 2 bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dengan adanya kasus tersebut, akhirnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yory J. Pinontoan. Melalui PLT Kepala BPBUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang penonaktifan Direktur Utama dan pengangkatan Direktur Pengembangan sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak akan terganggu meski Direktur Utama nonaktif Yory J. Pinontoan tersandung kasus dugaan korupsi. Riza mengatakan, Pemprov DKI sejatinya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian setiap kali melakukan pembelian tanah. Segala dokumen terkait jual beli lahan dilakukan pemeriksaan ke notaris dan ke Badan Pertanahan Nasional. Setelah mencuatnya dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya, program rumah DP 0% yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan juga sempat mendapat kritikan tajam dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Eneng Maliana Sari. Eneng mengatakan kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran. Pihak PSI mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, pemerintah Provinsi DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai 3,3 triliun rupiah. Dengan rincian APBD 2019 sebesar 1,4 triliun rupiah, APBD P 2020 900 miliar rupiah, dan APBD 2021 1 triliun rupiah. Eneng beranggapan Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah. Padahal menurutnya anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis. Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program DP 0% tersebut. Tidak hanya itu saja, ex-politisi Demokrat Ferdinand Hutahian tak ketinggalan bicara, apalagi selama ini Ferdinand sering
mengkritik program rumah DP 0 rupiah yang menjadi unggulan Anies. Ex-kader Partai Demokrat tersebut pun mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dari bawahan hingga atasan, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI. Ferdinand menduga ada keterlibatan para pemimpin sehingga pengusutan kasus itu agar tidak berhenti hanya pada bawahan. Ferdinand kemudian lebih lanjut menyentil program DP 0% yang merupakan salah satu program Anies yang dibangga-banggakan namun dianggap gagal. Kritikan pedasnya tersebut dituangkan pada akun Twitter milik pribadinya. Tidak hanya itu, pegiat media sosial Denny Siregar juga turut berkomentar mengenai kasus marga penjualan tanah tersebut. Ia berkomentar jika program tersebut merupakan program yang gagal total. Denny juga membandingkan program Anies tersebut dengan program Ahok waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebut jika warga yang tidak mampu hanya diminta menyewa 300 ribuan saja. Bahkan ia menegaskan jika Pemprov DKI akan menalangi biaya tersebut jika si pemilik rumah tidak mampu membayar. Namun di akhir video, ia sempat mengatakan jika jangan sampai mengalihkan perhatian publik dari dana ratusan miliar rupiah yang sudah disetor oleh Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E yang gagal dan duitnya tidak balik sampai sekarang. Sejak awal juga sudah bisa diduga kalau program ini gagal. Karena untuk bisa kredit rumah dari bank, maka seseorang harus punya persyaratan pendapatan bulanan yang pasti. Rata-rata yang jadi sasaran program DP 0 rupiah Anies Baswedan ini adalah warga tidak mampu. Jadi bagaimana mereka bisa lolos persyaratan yang diminta oleh bank? Perlu ditegaskan kembali, proyek rumah susun tanpa uang muka merupakan program andalan Anies Baswedan sejak memimpin DKI Jakarta mulai 2017. Total 9 rumah susun tanpa uang muka telah dibangun. Namun, sebelum Anies menuntaskan janji kampanye, sementara masa pemerintahan tersisa sekitar 1 tahun lagi. Justru, anak buahnya sendiri diduga mengkorupsi program yang digadang-gadang jadi jalan keluar bagi hampir 50% warga DKI yang tak punya rumah sendiri. Tidak hanya itu, bahkan memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP 0 rupiah baru 0,26% atau 708 rumah dari target awal menyediakan 300 ribu rumah selama 5 tahun. Di samping mengalami kendala pembangunan, program rumah DP 0 rupiah ternyata juga mengalami kendala penjualan. Setahun setelah dibuka, baru 32% dari total 780 unit rumah yang berhasil dijual. Sebagai informasi ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.